sudah kita dengar dari beberapa narasumber. Memang kalau Pak Karni dipanggil Datuk sangat layak dan pantas. Ya, betul. Jadi kalau kemarin saya itu pengetahuan saya terbatas ya begitu-begitu saja. Tapi setelah di cross check, baru tahu. Gitu. Ini tadi juga begitu. Suruh KPU ngomong, tek, gitu. Bu Kusnul disuruh ngomong, perludem dulu. Gitu. Perludem. Gitu. Perlunya adem kan begitu. Gitu. Bagaimana adem itu? Ternyata perludem cerita. Wah, SOP juga. Begini. Nah, sudah, cocok. Saya dengar enggak? Ternyata yang diundang bekas KPU-nya adalah komisioner bekas logistik juga. Prof. Kusnul. Nah, akhirnya cross-check kan. Ini cross-check sana, cross-check sini. Ini bukan kardus, ini karton, ini duplek dan sebagainya. Sekali lagi. Saya tidak membahas itu. Saya itu cuma menyuarakan suaranya rakyat. Rakyat itu paling seneng nonton ILC. Apa yang dia tidak tahu kalau dijelaskan di ILC langsung mudeng. Ngerti. Ya, jadi saya berkali-kali di forum ILC ini. Kalau ILC ini tidak bisa mencerahkan rakyat, orang paling berdosa Pak Karni. Tapi kalau rakyat ini tercerdaskan, tercerahkan, orang nanti yang barisan masuk surga di depan Pak Karni. Iya kan? Ini kan akhirnya jelas semua. Saya kemarin jerat-jerat kotak kardus. Dipanggil lagi sama Pak Karni. Bapak Kardus Indonesia. Tidak apa-apa. Gitu. Tapi alhamdulillah akibat saya jerat-jerat kardus. Saya mengangkat kelasnya kardus. Terklarifikasi. Ternyata ini duplek, ini apa tadi? Kurogek, saya tidak pernah dagang itu Bu. Gitu. Saya dagangnya itu kerah putih dan lain sebagainya. Saya cuma dagang besi tua atau bekas kardus. Yang saya tahu kalau kardus itu yang sudah lemperan. Nah itu kalau bekas itu dilemparkan itu namanya kardus. Kalau dibentuk namanya karton. Nah, kalau sudah terbentuk namanya karton Indomie, karton Aqua, karton Gudang Garam. Begitu dipecah, dibleber, jadi barang bekas namanya kardus. Nah kan itu. Saya tahunya itu saja. Tapi rupanya di sini kan sudah terjelaskan. Tapi juga ada yang menarik. Bu Kusnul cerita, itu yang tender sekian, pemenangnya ketua asosiasi ini dan lain sebagainya. Beda harga dan sebagainya. Terus kawan kita dari PDI, kebetulan beliaunya itu kan apa itu? Ketua bagian pemilu, pemenangnya pemilu itu. Yeah. Dia cerdas, dia ceritakan preketek. Habis. Ini sudah dibahas oleh anggota dewan bersama pemerintah. Gitu. Kita sudah berikan mandatori kepada KPU. Wah, KPU kita berikan support untuk mengerjakan dan sebagainya. Saya kan juga pernah bekas Komisi 2. Walaupun saya tidak sempat urus urusan KPU itu tidak sempat gitu. Wong namanya KPU itu kalau sudah ketemu DPR itu ya sudah rodok mengeret Pak. 2004 tidak. Saya kebetulan tidak masuk di wilayah itu. Saya belum mengerti politik. Saya cerita di proses waktu tahun saya. 2009-2014. Iya toh? Nah, tadi saudara kita muda ini sudah jelaskan. Ayo kita pemilu yang menggembirakan. Yang sehat. Nggak usah bahas kardus. Setuju. Saya setuju. Ya toh? Tapi harus konsisten. Ya. Jangan cuma diucapkan di sini nanti di lapangan enggak konsisten. Sama juga bohong. Kan begitu. Kalau pidato semua bisa pidato, ya toh. Tapi saya appreciate dengan adik kita ini. Kalau tadi Adinda, ya, Adinda Perludem. Sekarang ini adik saya ini, ya toh. Walaupun dia sebagai anggota dewan, adik saya, ya toh. Termasuk Ali Mokhtar ini masih adik saya. Saya lebih tua, ya toh. Perkara nanti ilmunya muter-muter ya terserah, ya toh. Dia punya tanggung jawab masing-masing, betul ya Ali? Ya toh. Jadi saya appreciate, ya toh. Namun apa yang sekarang ini didengar oleh publik, semua partai
yang terlibat menggedok, yang kemarin saya teriak-teriak kardus, ini sudah memberikan mandatori kepada KPU, harus betul-betul konsisten. Komit dan konsisten. Ya. Siapapun partainya. Anak Partai Gerindra, sekarang caleg Partai Gerindra. Dia tanya, saya sebut, Partai Gerindra calon dari Surabaya Sidoarjo nomor 10. Alhamdulillah kau tanya. Kalau kau tanya, saya ngomong. Kalau tidak tanya, tidak boleh ngomong. Ya, betul Ardian. Nah, itu kan nasibnya. Saya soalnya jauh-jauh ini dari Surabaya. Sebetulnya saya tidak mau datang. Cuman karena Pak Karni bilang, ini kau, gara-gara kau. Nanti kau saya bilang, Bapak Kardus, ya sudah. Karena Pak Karni, mohon maaf. Ini seluruh pemirsa, kepada seluruh pemirsa. Saya minta tolong juga, mohon doakan ibu saya. Karena ibu saya sekarang sakit. Iya, sakit. Mohon doanya saya, mohon doanya ya. Amin. Amin. Amin ya. Ibu saya sakit dan saya anak pertamanya. Dia stroke ringan, jadi dia mau enggak mau kalau bisa harus lihat saya terus. Tapi karena panggilan Datuk ini, judul kardus ini, saya hadir kemari gitu. Dan alhamdulillah karena kalimat kardus saya, adik saya tadi menjelaskan, terklarifikasi yang namanya kardus. Perlu menjelaskan. Bu Kusnul menjelentrengkan. Ini duduk kerdus, beb. Iki duplek. Duplek, duduk duplek. Apa mau jenengi? Kerapi putih. Wah, apa? Nek kerapu putih saya tahu. Gitu. Kalau kerapu putih saya tahu. Ini kerapu putih saya tidak ngerti lah. Gitu. Karena saya tidak pernah barang baru. Saya bermainnya di barang bekas. Jadi mainnya saya di barang bekas. Sekali lagi saya tertarik dari penjelasan yang mewakili adik saya tadi. Kalau semua partai, semua wakil rakyat mengucapkan seperti apa yang diucapkan dia, ayo kita melaksanakan pemilu yang ke depan ini dengan gembira, dengan jujur. Saya katakan di ELC yang kemarin, kalau pemilu ini dilaksanakan dengan jujur, akan terpilih seorang pemimpin yang jujur. Tapi kalau tidak jujur, dia akan memimpin rakyat yang tidak jujur. Harapan yang Indonesia dikatakan akan menjadi baldatun, thayyibatun warabun hafur, jangan mimpi. Tapi kalau itu seperti yang dikatakan oleh Dinda tadi, ayo kita gembira, kita jujur, kita benar. Insya Allah kalau benar pasti baik. Tapi kalau baik belum tentu benar. Di sini ucapan-ucapan Dinda tadi itu yang Anda jelentrengkan menunjukkan kalau semua sepakat menjalankan kebenaran ini, kita akan menampakkan bahwa demokrasi di Indonesia inilah yang menjadi harapan bangsa. Gitu. Ini hari orang yang sudah datang sama saya KPS, KPP, SBWK, kardusnya sudah terklarifikasi. Dan tidak usah diperdebatkan karena tidak mungkin ganti. Walaupun sudah dipertunjukkan. Saya ngomong kardus di Badung, kardusnya lonyot. Gitu. Disobek, dedek, keluarannya 2065. Subhanallah. Ya, saya cuman beristighfar. Loh, itu apa lagi? Bagaimana ini? Tapi Anda tadi menjamin, apapun tidak akan mundur. Ke depan harus bisa tetap dilaksanakan dengan apa yang ada. Namun dijamin kualitas dan kebenarannya termasuk sekuritasnya. Karena ini semua terjadi, keraguan kalau sampai ini sportivitasnya tidak ada. Orang itu cuma ragu, wong pakai aluminium aja dibeletak. Di baut aja dibeletak, nah ini sekarang cuma karton. Karton, tidak ada bautannya, bagaimana? Tapi Anda tadi sebagai partai pemenang, sebelumnya toh, kita akui saja. Kebetulan pemerintah presidennya yang memimpin juga incorporated, gitu. Hah? Petahana, nah ini Pak Bu, Profesor koreksi ya, petahana. Amin, petahana harus memimpin ini sampai di ujung election dengan kejujuran dan kebenaran. Agar nanti rakyat akan melihat siapapun yang menjadi juaranya, kalau ini dilaksanakan dengan benar dan jujur, orang akan angkat jempol. Tapi kalau besok tidak sesuai, Anda ngomong di sini, ternyata anggota Anda tidak komit dengan Anda, orang Jawa bilang, isu dele, sore tempe, sesok menjos. Ya, kalau kedelai itu kan kalau pagi kedelai. Ya, setelah diolah, sorenya jadi tempe. Kalau tempe dijual tidak laku, ditaruh, besoknya jadi menjos. Tidak bisa lagi jadi tempe, gitu loh. Ya, ini jadi konsistensinya tidak ada.
Saya yakin Adinda bisa mengawal dengan integritas Anda. Banyak orang ngomong tentang integritas, tapi dia tidak tahu makna integritas. Integritas itu adalah satunya kata dengan perbuatan. Anda punya kata, saya sepakat. Tinggal perbuatan, bagaimana Anda mengawal pasukan Anda, saya mengawal pasukan saya. Ayo ini menuju pemilu yang damai, senang, menghasilkan produk yang benar dan jujur. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Hadana wa iyyakum ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.